Shalom good readers, tetap semangat, tetap inspiratif begitu ya. Apapun yang good readers alami pada hari ini dan situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita harus tetap optimis. Tetapi optimisnya di dalam Tuhan, supaya kita bisa melangkah selangkah demi selangkah di hadapan Tuhan. Dan kalau kita pun jatuh, Tuhan pasti akan memegang kita. Makanya kita tidak akan sampai tergeletak. Oleh karena itu, pada hari ini Good Readers kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita lanjutkan dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yes, ini singkat. Kemarin panjang, sekarang singkat begitu. Jadi Good Readers tetap setia untuk membacanya. Kalau kita lihat dari cerita ini, maka kita akan terngiang-ngiang kembali tentang perempuan Sunem, gitu ya, perempuan Sunem yang dihidupkan oleh Elisa, yaitu anaknya perempuan ini. Dan Elisa tetap kontak-kontakan gitu dengan perempuan Sunem ini, sehingga ia mengatakan lebih bagus kamu pergi ke negeri Filistin dan tinggal di sana sebagai pendatang, sebab negeri ini akan mengalami 7 tahun kelaparan. Jadi Tuhan akan mendatangkan 7 tahun kelaparan. Nah, lalu kemudian perempuan Sunem ini tentu akan mengikuti nasihat daripada Nabi Elisa. Selama 7 tahun dia tinggal di sana, lalu dia kembali, dan ternyata ladangnya, mungkin rumahnya, tanahnya gitu ya, sudah diambil oleh orang lain. Karena orang lain berpikir selama 7 tahun sudah nggak ada lagi yang menghuni. Saya rasa mungkin ini juga terjadi ya di zaman now begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang mendirikan usaha, kadang-kadang ada orang tinggal, itu dia awalnya rumah kosong gitu dan tidak tahu siapa pemiliknya, lalu dia menempatinya saja begitu. Nah, biasanya kalau orang sudah menempati begitu, apalagi mungkin selama bertahun-tahun, maka untuk diusir oleh pemilik yang aslinya susahnya minta ampun. Mungkin perempuan Sunem ini udah mengatakan itu hak saya, itu milik saya, ini mungkin bukti sertifikatnya. Tetapi biasanya yang tinggal di situ malah lebih galak begitu ya. Oleh karena itu perempuan Sunem ini datang kepada raja mengadu gitu ya, kepada raja mengadu. Dan kita bisa lihat di sini apa yang diceritakan oleh perempuan Sunem itu, bahwa dia menceritakan dari awalnya dia bertemu Nabi Elisa, anaknya mati lalu dihidupkan. Ini adalah satu cerita the miracle, cerita keajaiban yang sangat luar biasa pada zaman itu dan sampai sampai zaman now begitu ya. Ini suatu luar biasa. Artinya adalah ini cerita tentang pembuktian Tuhan itu ada. Raja Yoram yang pada waktu itu adalah seorang raja yang sangat jahat, ketika mendengarkan cerita perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa melalui Nabi Elisa ini, dan faktanya dilihat anak itu hidup, maka dia pun berpikir kembali lurus. Ya, jadi seorang yang sangat jahat, mungkin bisa aja raja ini mengatakan demikian, oke, saya akan urus tanahmu, nah ya 50% buat saya, gitu ya kan, karena jahat raja ini. Ingat, Tuhan mendatangkan hukuman kelaparan 7 tahun karena ini jahat semua. Hanya perempuan, bukan hanya perempuan Sunem ini, tapi Nabi Elisa menyelamatkan perempuan Sunem ini dari kelaparan itu. Nah, kita bisa lihat di sini, good readers, bahwa Tuhan itu memelihara orang yang hidupnya benar di hadapan Dia. Salah satunya adalah perempuan Sunem ini. Kita bisa melihat mungkin perubahan terjadi ketika anaknya dihidupkan, maka perempuan Sunem ini imannya sungguh-sungguh bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika terjadi kelaparan itu, maka perempuan Sunem ini oleh Nabi Elisa diselamatkan ke negeri Filistin. Dan selama 7 tahun Tuhan pelihara sebagai pendatang di negeri Filistin. Itu tidak mudah, good readers. Seorang pendatang datang ke satu daerah menjadi seorang asing, apalagi kita tahu Filistin itu adalah musuhnya Israel. Kalau kita lihat lagi kembali ke zaman-zaman dulu, maka itu adalah kehidupan yang tidak mudah, saya yakin. Tetapi Tuhan pelihara perempuan Sunem ini. Bahkan ketika dia kembali lagi dan mendapatkan tanahnya sudah direbut oleh orang lain, Tuhan pun menolong dia melalui Raja Yoram yang tanda petik, bukan tanda petik, emang jahat begitu ya. Dan Tuhan pakai orang yang jahat ini untuk menolong perempuan Sunem. Good readers, kita bisa lihat di sini. Oh, sungguh luar biasa. Hidupnya orang benar itu. Hidupnya orang yang mau setia di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Dalam situasi apapun dia tetap dipelihara Tuhan. Dalam situasi apapun dia tetap disolusikan oleh Tuhan. Diberikan jawaban. Bagaimana dengan kita, good readers?
Apakah kita bertumbuh iman kita, bertumbuh keyakinan kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan itu? Apakah kita juga bertumbuh mendengarkan nasihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menasihati kita, sehingga kita bisa terhindar dari malapetaka? Terkadang-kadang kita kalau dikasih nasihat, ya begitu ya, antara denger nggak denger, antara masuk kiri keluar kanan atau masuk kiri mental lagi gitu ya. Kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang menjauhkan kita dari malapetaka. Kita malah lebih senang mendengarkan nasihat-nasihat yang membuat kita lebih jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Gutiérrez, pada hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya terhadap perempuan Sunem ini sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan. Justru dari firman Tuhan hari ini, kita tidak lagi menjadi khawatir. Karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Ketika hidup kita semakin khawatir, maka kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Dia akan memimpin kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.